Hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart berbunyi, besar induksi magnetik di satu titik di sekitar elemen arus sebanding dengan panjang elemen arus, besar kuat arus, sinus sudut yang diapit arah arus dengan jaraknya sampai di titik tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Bisa dirumuskan dengan delta B sama dengan K itu konstanta, dikali kuat arus, dikali delta L panjang, dikali sinus sudutnya, dibagi jarak itu R, dikuadratkan. Kemudian besarnya induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoid. Solenoid ini kumparan ataupun lilitan. Untuk menentukan besarnya induksi magnet pada ujung solenoid, dirumuskan dengan B sama dengan permeabilitas dikali I arus dikali N banyaknya lilitan dibagi 2 dikali L panjang. Sedangkan induksi magnet di tengah solenoid dirumuskan dengan B sama dengan permeabilitas dikali arus dikali jumlah lilitan dibagi panjang. Jadi jelas, induksi magnet di tengah solenoid ini lebih besar dibandingkan induksi magnet pada ujung solenoidnya. Selanjutnya ada gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus F sama dengan I dikali L dikali B dikali sinus sudut, di mana F ini adalah simbol dari gaya Lorentz dengan satuan Newton, I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, L adalah panjang kawat satuannya meter, B adalah kuat medan magnet satuannya adalah Weber per meter persegi ataupun Tesla. Kemudian sudut antara arus dan juga medan magnet. Kemudian di gaya Lorentz ini juga dijelaskan tentang kaidah tangan kanan. Untuk menentukan arah gaya magnetik yang dialami kawat berarus listrik di dalam medan magnet, dapat digunakan kaidah tangan berikut ini. Jika telapak tangan kanan dibuka sedemikian sehingga keempat jari menunjukkan arah medan magnetik, ibu jari menentukan arah arus, dan telapak tangan ini, arah dorongnya, menunjukkan arah gaya magnetik yang dialami oleh kawat berarus listrik. Hukum Faraday. Seorang ilmuwan bernama Faraday melakukan pengamatan terhadap sebuah magnet yang digerakkan ke dalam sebuah kumparan yang terhubung dengan galvanometer ataupun alat ukur listrik. Hasil pengamatan Faraday menemukan bahwa pada saat magnet digerakkan keluar masuk kumparan, jarum pada galvanometer ini menyimpang ataupun bergerak. Penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik tersebut disebut dengan arus induksi. Jadi arus induksi adalah arus listrik yang timbul akibat adanya gerakan magnet di dalam sebuah kumparan. Arus listrik ini timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Beda potensial ini dinamakan dengan gaya gerak listrik induksi ataupun GGL induksi. Nah, timbulnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan disebabkan karena adanya perubahan garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Hukum Faraday berbunyi, apabila terjadi perubahan fluks dalam suatu solenoid, maka akan dihasilkan gaya gerak listrik yang sebanding dengan laju perubahan fluks. Dengan persamaan, GGL induksi sama dengan N dikali delta fluks dibagi delta T. Tanda negatif ini akan sesuai dengan persamaan hukum Lenz, di mana GGL induksi selalu membangkitkan arus
yang medan magnetiknya berlawanan dengan sumber perubahan flux magnetik. Jadi, hukum Faraday hanya menunjukkan besarnya gegel induksi pada kumparan dan belum dapat menunjukkan arah arus induksi dalam kumparan. Hukum Lenz menerangkan arah arus induksi dalam kumparan. Hukum Lenz sendiri berbunyi, arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya atau medan magnet yang ditimbulkannya melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya dengan persamaan sebagai berikut. I sama dengan gegel induksi dibagi hambatan atau kuat medan magnet dikali panjang kawat dikali kecepatan gerak kawat dibagi hambatan listrik. Selanjutnya adalah aplikasi induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya contohnya ada pada generator DC, generator AC, dan juga transformator. Selanjutnya adalah contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Bila besar induksi medan 0,01 Tesla menembus tegak lurus bidang A seluas 30 cm persegi, berapakah besar flux magnetnya? Berarti di sini yang diketahui adalah induksi medan itu B sama dengan 0,01 Tesla sama dengan 10 pangkat min 2 T, kemudian luas bidang itu A sama dengan 30 cm persegi sama dengan 30 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ya, ini yang diketahui. Kemudian yang ditanya, yang ditanya adalah fluxnya P, maka jawab P sama dengan B dikali A. B nya itu 10 pangkat min 2 dikali 30 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 30 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 5. Satuannya adalah Weber. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya.